Hai Sobat UB TV, berjumpa lagi dengan saya Feby Berliana dalam program spesial UB TV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UB TV, pada episode kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal terupdate yang pastinya kita akan ditemani oleh narasumber kita, Redaktur Ekonomi Update UB TV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Ya, halo Feby, apa kabar? Baik, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah ya, kita sudah puasa hari ke seminggu lebih ya. Iya. Kita tapping ini udah hari ke-10 dan kayaknya kabar market juga makin variatif. Lancar Pak puasanya Pak? Lancar ya. Oke teman-teman, pada episode Ramadan ini, edisi Ramadan, kita Triple C didukung oleh Javanats, yang dimana teman-teman bisa untuk stok takjil sehat nih ya, Javanats ini ya, bisa di check out via marketplace sekarang juga atau nanti waktu mau berbuka puasa ya. Kalau nggak gitu teman-teman bisa, untuk yang di area Malang Raya bisa langsung ke toko Basmala, Laila Market, Enak Eco, Shiny Kids Space. Jangan lupa ya, langsung dicek-cek ini untuk Javanats. Javanats high protein, low kolesterol. Oke. Pak Siddiq, kita akan berlanjut ke berita yang pertama Pak ya? Ya boleh. Berita yang pertama, Alobank salurkan 250 miliar ke Akulaku Finance. Menurut investor.id, PT Akulaku Finance Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan PT Alobank Indonesia untuk memperoleh fasilitas kredit senilai 250 miliar. Kesepakatan penyaluran likuiditas ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan digital serta memperkuat kapasitas layanan keuangan berbasis teknologi digital bagi masyarakat di Indonesia. Ini berita pertama kita Pak mengenai Alobank. Jadi Alobank ini merupakan salah satu bank digital yang ada di Indonesia. Jadi dulu kode sahamnya BBHI ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja sama dengan Akulaku, ini merupakan satu kerjasama yang saling menguntungkan karena Akulaku ini kan platform pinjaman online kalau tidak salah ya. Jadi dia pinjaman online sehingga dia membutuhkan pendanaan, dan dari BBHI ini menyalurkan pendanaan untuk kemudian disalurkan kembali kepada para peminjam-peminjam di Akulaku. Jadi sebetulnya kerjasama ini sangat bagus karena itu memperkuat ekosistem keuangan digital. Jadi antara bank digital dengan platform pinjaman online. Ya. Nah, bank digital sendiri kalau kita lihat BBHI ini salah satu emiten yang cukup bagus ya. Jadi hari ini diperdagangkan di 620, masih turun 20 poin atau 13%. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, memang tren harga sahamnya masih turun ya. Jadi 6 bulan yang lalu itu masih di kisaran 1000 dan sekarang dia sudah turun 37,06% dalam 6 bulan terakhir. Jadi kerjasama ini saya pikir sangat menguntungkan ya bagi kedua entitas ini. Jadi Akulakunya juga dia memiliki ada modal masuk ya untuk dia putar, dan bagi Alobank dia juga bisa menyalurkan kredit dari para penagungnya. Kira-kira nih Pak, apa alasan utama PT Akulaku Finance Indonesia menjalin kemitraan dengan PT Alobank Indonesia? Ya, memperkuat permodalan sama memperkuat pasar sebagai sama-sama platform digital. Jadi memperkuat modal karena kan Akulaku membutuhkan modal yang nanti akan dia pinjamkan ke para peminjam online itu kan, gitu loh. Nah, sementara Alobank ini kan bank di mana dia menghimpun dana dari masyarakat yang salah satu penyalurannya adalah untuk kredit. Gitu. Jadi kalau misalnya dua entitas ini bekerja sama, maka itu akan memperkuat permodalan ataupun modal yang bisa diputar oleh Akulaku, dan bagi Alobank ini juga memperkuat ekosistem digital yang platform digital yang ingin dia bangun, terutama dalam bidang keuangan. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita yang pertama kita. Jadi Alobank dan juga Akulaku bisa bekerja sama gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, luar biasa sekali untuk berita yang pertama. Kita melanjutkan ke berita yang kedua. Berita yang kedua, pengendali RS Mayapada Lego 1,04 miliar saham, Sejahtera Raya Anugrah Raja
Menurut bisnis.com, PT Surya Cipta Inti Cemerlang yang merupakan pengendali emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya, melepas kepemilikan sahamnya di RSAJ. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Surya Cipta Inti Cemerlang melepas sebanyak 1,4 miliar sahamnya di RSAJ dengan transaksi yang dilakukan pada Rabu 26 Februari 2025. Tercatat, PT Surya Cipta Inti Cemerlang melepas sahamnya di SRAJ dengan harga transaksi sebesar 280 per saham. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, jadi ini juga hal yang menarik ya, walaupun pasti dia akan umumnya memang pemegang saham pengendali pada saat-saat ini dia melakukan buyback ataupun membeli. Jadi kalau kemudian SCMA ini melepas sahamnya di Rumah Sakit Mayapada, tentu dia ada alasan tersendiri, gitu, sehingga dia melepas kepemilikan sahamnya. Gitu. Nah, memang tidak banyak yang pengendali yang kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Biasanya pengendali itu dia mengambil walaupun kadang di dalam jangka waktu tertentu pengendali itu juga melepas sahamnya. Biasanya transaksinya memang jumbo karena yang dilepas itu pasti dalam jumlah besar. Nah, yang kedua biasanya melepasnya itu ada beberapa alasan yang nanti dia sampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Biasanya dilepas dibeli oleh pihak lain ataupun masih entitas perusahaan lain gitu dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik ya, karena memang industri rumah sakit kan sebetulnya masih perspektif di Indonesia untuk saat ini ya. Jadi emiten-emiten rumah sakit itu masih bagus. Sehingga kalau misalnya ada pemegang saham pengendali itu dia melepas saham, biasanya kalau tidak itu karena akan dibeli oleh perusahaan lainnya, gitu, sahamnya yang dilepas itu diserap oleh perusahaan yang lain, biasanya juga untuk merealisasikan keuntungan yang telah dia peroleh. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Tetapi kenapa nih Pak memilih 280 per saham Pak, memilih transaksi tersebut? Kalau harga itu sebetulnya tergantung dari kesepakatan antara pembeli dengan penjualnya. Jadi bisa kan menjual sahamnya bisa di pasar reguler, bisa juga di pasar negosiasi namanya. Oke, jadi tergantung kesepakatan dua belah pihak. Oke, luar biasa sekali berita yang kedua kita. Baik Sobat UB TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Terima kasih Sobat UB TV, tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Berita yang ketiga, meroket 131% emiten Aguan Pani 2024 raup laba 623,91 miliar. Menurut emiten news.com, Pantai Indah Kapuk dengan kode Pani sepanjang 2024 membukukan laba bersih 623,91 miliar, melejit 131% dari episode sama tahun sebelumnya, 270,3 miliar. Dengan hasil itu, laba per saham dasar dan dilusia meleset menjadi 38,78 dari sebelumnya, 19,77. Pendapatan bersih 2,83 triliun menanjak 31,62% dari posisi sama tahun sebelumnya, 2,15 triliun. Ini berita ketiga kita mengenai Pantai Indah Kapuk, Pak. Ya, ini juga saham yang sedang jadi perbincangan di bursa karena dia menjadi salah satu saham yang sepanjang tahun 2024 kemarin itu naiknya cukup tinggi ya, naik cukup tinggi, dan sekarang itu juga di tahun 2025 di saat pasar itu sedang turun gitu ya, indeks kita itu sedang turun,
PANI itu menjadi salah satu saham yang banyak diincar oleh investor karena diyakini akan tetap naik atau menjadi saham yang fast mover ya, dia tetap naik di saat banyak saham itu sedang turun. Nah, memang keberadaan Pantai Indah Kapuk ini sebagai salah satu lokasi baru ya di Jakarta, lokasi hunian baru yang terintegrasi memang cukup menggembirakan. Jadi karena lahannya luas, terus sarananya lengkap, lokasinya strategis, fasilitasnya lengkap, sehingga memang baik perumahan, apartemen ataupun area komersil di situ itu harganya naik. Baik yang dibeli maupun yang dijual, sehingga bisa menjadi destinasi ekonomi baru lah ya di kawasan Jakarta. Sehingga memang tidak heran kalau sepanjang 2024 kemarin dia ada kenaikan penjualan dan sebagainya. Dan harga sahamnya itu juga naik ya. Jadi walaupun kalau dilihat year to date turun, tapi kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, hari ini PANI diperdagangkan di 11.300 per lembar saham. 6 bulan terakhir ini naik 26,26%, jadi naik 2.350. Kalau kita lihat dalam rentang 1 bulan juga masih naik 3,67%. Jadi ini saham yang memang sedang jadi banyak incaran di saat pasar sedang lesu. Banyak yang minat Pak ya? Banyak yang minat, banyak yang berharap cuan besar dari saham PANI. Oke, luar biasa sekali ya berita yang ketiga kita. Ini bisa menjadi salah satu opsi Sobat UB TV jika mau saham di sini juga Pak ya? Jika ingin berinvestasi di pasar. Oke. Salah satu pilihan. Baik, kita akan lanjutkan ke berita yang keempat. Berita yang keempat, SIDO muncul melonjak 131% kuartal 4. Menurut investor.id, PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul membukukan kinerja solid sepanjang tahun 2024. Didorong oleh pertumbuhan volume, ekspansi pasar berkelanjutan dan inovasi produk, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri herbal di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi makro, ini berita keempat kita mengenai laba SIDO muncul. Ya, ini juga hampir sama dengan beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas saham SIDO ini ya. Jadi waktu itu memang semua analis memperkirakan kuartal 4 penjualannya dan labanya akan naik. Karena waktu itu kan salah satunya selain perbaikan manajemen juga faktor cuaca ya. Jadi kita lihat dari akhir tahun itu banyak kita masuk ke musim hujan hingga saat ini, sehingga cuaca dan kondisi itu mendukung bagi orang untuk mengkonsumsi produknya SIDO muncul. Jadi baik yang misalnya minuman herbal, yang tolak angin dan sebagainya gitu. Nah, sehingga tidak mengherankan jika laporan pada kuartal 4 juga laporannya menghijau. Tapi kita memang ini SIDO ini perusahaan yang dia betul-betul bisa melakukan kinerja. Selain dia memiliki produk yang bagus, kinerja manajemennya juga bagus ya. Ini tercermin dari di laporan kuartal 4-nya itu misalnya dia hutangnya itu kecil sekali, nol lah ya. Sementara asetnya naik, penjualannya naik. Lah ini menjadi hal yang menarik gitu loh. Di tengah situasi saat ini itu manajemen SIDO mampu menerapkan pola bisnis yang efisien. Nah, sekarang ini kan, sehingga harapannya memang di tahun 2025 ini nanti mulai kuartal 1 kinerja dia juga akan semakin bagus ya. Kalau kita lihat hari ini ya, SIDO ini apakah market merespon dengan baik? Kalau harga sahamnya memang masih turun ya, hari ini di Rp565 per lembar saham, turun 10 poin atau 1,74%. Nah, selama 6 bulan terakhir sebetulnya juga masih turun 90 poin, masih turun 13,74%. Kalau kita lihat dari year to date juga sama ya, year to date itu ya saham SIDO itu turun 3,42% atau 20 poin. Nah, ini memang kalau harga sahamnya memang masih
trennya adalah turun ya. Iya. Nah, jadi ya mudah-mudahan nanti pasar bisa mengapresiasi sehingga harga sahamnya bisa naik kembali ya, seiring dengan perbaikan kinerja manajemen. Oke, luar biasa sekali ya untuk Sido muncul ini. Ya, baik Sobat UPI TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Baik Sobat UPI TV, terima kasih tetap di tayangan kita, dan Triple C masih didukung oleh Java Nuts. Buat teman-teman jangan lupa ya, stok takjil sehat untuk Java Nuts bisa ditemukan di Toko Basmala, Lailai Market, Ena Eco, Shiny Kids Space. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Halo Pak Sidik. Ya, Oke, kita melanjutkan ke berita yang terakhir kita Pak ya. Ya, siap. Berita yang kelima, turun tipis emiten PT Rahmat DRMA 2024 cetak laba 579 miliar. Menurut emiten news.com, Dharma Polymetal DRMA menyudahi 2024 dengan tabulasi laba bersih 579,28 miliar. Turun tipis 5,3% dari episode sama tahun sebelumnya 611,75 miliar. Dengan demikian, total laba bersih per saham emiten PT Rahmat tersebut mesusut menjadi 123 dari sebelumnya 130. Ini berita kelima kita mengenai PT Rahmat. Ya. Dharma Polymetal Tbk ini atau kode sahamnya DRMA merupakan salah satu emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Pak TP Rahmat atau ya Pak TP Rahmat ya. Saya yakin banyak pemirsa sudah tahu sosok beliau ini. Nah, DRMA ini merupakan salah satu emiten yang bergerak di pembuatan suku cadang mobil. Jadi beberapa peralatan perlengkapan mobil di kendaraan otomotif dipasok oleh DRMA ini. Dan DRMA ini memang salah satunya memasok untuk perlengkapan bagi mobil Toyota yang diproduksi oleh Astra. Nah, kalau kita lihat kinerjanya, walaupun turun tipis, tapi ini masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat memang tahun 2024 kemarin, itu kan memang untuk sektor otomotif itu turun ya. Jadi penjualan mobil itu banyak tidak sebanyak tahun sebelumnya, 2023, jadi tahun 2024 itu memang kemarin memang tahun yang cukup tidak menggembirakan ya, cukup memprihatinkan bagi industri otomotif. Nah, otomatis kalau penjualan mobil itu atau penjualan otomotif itu turun, otomatis kebutuhan akan suku cadang ataupun perlengkapan lainnya kan juga turun ya. Otomatis kan itu ya. Otomatis kan itu. Karena sehingga kalau DRMA ini pendapatnya turun itu sebetulnya masuk akal. Karena dia akan mengikuti sektornya. Kalau sektornya turun, nah otomatis ikut turun. Nah, walaupun DRMA ini tidak hanya melayani pasar dalam negeri, dia juga di luar negeri. Tapi secara umum pun, secara global, memang tahun 2024 kemarin bukan tahun otomotif. Jadi secara global pun pertumbuhan otomotif tidak setinggi dari tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang pada tahun 2024 kemarin ada tren baru, yaitu kendaraan listrik. Sepeda listrik nih Pak ya? Kendaraan listrik, terutama mobil listrik, yang pertumbuhannya mulai naik gitu ya. Jadi tahun 2024 di beberapa pameran Gias itu juga menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk membeli mobil listrik itu cukup tinggi. Dan penjualan mobil listrik baru itu juga meningkat, sehingga bagi kayak DRMA yang masih memasok komponen mobil non listrik itu memang menjadi tantangan tersendiri, sehingga wajar kalau kemudian pendapatannya turun dan labanya juga turun untuk ini.
Kalau kita lihat memang apakah sahamnya menarik ya untuk DRMA ini. DRMA hari ini diperdagangkan di 920, dia naik 10 poin atau 1,10%. Kalau kita lihat dalam 6 bulan ini dia masih turun 16,36% atau 180 poin. Kalau kita lihat year to date juga sama ya. Kalau kita year to date dia tidak naik, stagnan ya. Jadi hampir sama, harga hari ini hampir itu sama dengan hari yang sama pada tahun lalu. Jadi ya mudah-mudahan ya tahun ini, apalagi kalau kita lihat kita masih menunggu ya apakah momen-momen Ramadan, Lebaran itu juga mengerek penjualan otomotif. Iya. Karena biasanya kan orang membeli kendaraan baru. Walaupun sebetulnya ada yang menarik, karena apa? Karena biasanya selain tantangannya adalah kendaraan listrik, sebetulnya kalau musim-musim kayak gini juga tantangannya adalah pada kendaraan second. Gitu. Jadi penjualan mobil baru itu dibayangi juga oleh penjualan mobil second. Jadi kalau kita lihat masyarakat itu tidak selalu membeli yang baru, biasanya juga membeli yang second ya. Jadi momen-momen Ramadan, Lebaran, mungkin mereka misalnya pendanaannya tidak mencukupi atau dengan alasan lain ya, mereka membeli mobil second. Ataupun kendaraan second lainnya. Nah ini menjadi tantangan bagi industri otomotif, terutama yang menjual mobil-mobil baru. Oke. Luar biasa sekali ya untuk berita yang kelima kita mengenai TP Rahma DRMA. Bagaimana nih Pak, dari kelima berita ini kira-kira Bapak paling menarik itu berita yang keberapa? Kalau saya masih cenderung ke Sido Muncul ya. Sido Muncul Pak. Pertama, kita lihat dia sudah merilis laporan keuangan kuartal 4 gitu loh. Yang kedua, karena sampai hari ini juga musimnya masih musim hujan. Iya. Jadi peluang penjualannya masih terbuka lebar gitu loh. Terutama untuk produk-produk Sido Muncul gitu ya, yang memang banyak dicari kalau musim-musim hujan dan sebagainya, atau cuaca seperti saat ini. Sehingga saya sih yakin ya pertumbuhan dari Sido ini masih bisa tumbuh, terutama di kuartal pertama tahun ini. Dan kita sih berharapnya sepanjang tahun 2025 kinerja dia akan semakin baik. Meningkat gitu ya? Akan semakin meningkat. Apalagi Sido Muncul ini juga kreatif ya, kalau kita lihat iklan-iklannya kreatif, terus kadang dia juga memiliki produk-produk yang kreatif, terutama produk jamu dan herbal. Iya. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita Sido Muncul dan juga 4 berita yang lainnya. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate dan semoga 5 berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Kita terus mengucapkan terima kasih kepada Java Nuts telah memberikan dukungan pada Triple C tayangan kita, Java Nuts, high protein, low kolesterol. Jangan lupa like, komen, dan share channel kita agar selalu bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Terima kasih, sampai jumpa.